Di awal film memperlihatkan keadaan sebuah kota pada tahun 1930. Seorang lelaki yang bernama Wilfred sedang menulis sebuah surat pengakuan dan inilah pengakuannya. Go! Will menceritakan tentang sebuah permasalahan yang menuntunnya pada kejahatan dan kutukan, yang dimana tanah 100 hektar di Hemmingford diwariskan kepada istrinya Arlette karena ayahnya yang meninggal. Sementara itu keinginan Will, ia ingin mempertahankan 180 hektar ladang dan suatu hari nanti akan mewariskannya kepada putranya yaitu Henry. Istri si Will ini tidak terlalu menyukai kehidupan bertani dan ia berniat akan menjual tanah itu. Selain itu ia ingin pindah rumah ke Omaha. Will tidak menyetujui keinginan istrinya karena ia sudah nyaman dengan kehidupannya sebagai seorang petani. Tetapi dikarenakan itu adalah tanah milik istrinya, si Arlette ini tetap kekeh ingin menjual tanahnya dan berniat akan menceraikan suaminya serta membawanya ke ranah hukum jika si Will tidak menuruti keinginannya. Selain itu, hak asuh anaknya akan menjadi hak istrinya. Dikarenakan semua itu, Will menjadi benci kepada istrinya. Entah setan apa yang merasuki Will sehingga ia merencanakan sesuatu yang buruk untuk istrinya. Di sisi lain, Henry sedang kasmaran kepada seorang gadis bernama Shannon. Ia anak orang kaya sekaligus tetangga mereka. Will menghasut putranya bahwa ia takkan bersama lagi dengan Shannon jika mereka pindah ke Omaha. Dan ia juga menuturkan jika ibunya tidak ada maka semuanya akan kembali membaik. Segala cara telah Will lakukan untuk mempertahankan tanah itu, namun istrinya tetap pada pendiriannya. Ketika keimanan sudah melemah, maka setan akan dengan mudah menyesatkannya. Will berencana akan membunuh istrinya dan ia meminta bantuan putranya yang sedang kasmaran dan labil itu. Karena hasutan ayahnya, Henry menyuruh ibunya pergi, namun si ibu menamparnya. Dan si ibu menuturkan akan segera menjual tanah itu serta membawa putranya pergi dan ia berniat akan membuka toko baju di Omaha. Hari-hari berlalu dengan pikiran kalang kabut. Pada suatu sore, Will berbincang dengan istrinya bahwa ia akan menuruti keinginannya. Ia berubah pikiran karena bujukan Henry agar ia mengambil keputusan hidup menjadi lebih baik dan bahagia di kota. Sang istri sangat bahagia mendengar hal itu dan mereka merayakannya dengan meminum minuman. Dikarenakan mabuk, si ibu berbicara ngelantur tentang hubungan putranya dan Shannon. Setelah itu Will membawa istrinya ke kamar karena ia sudah mabuk berat. Henry berbincang dengan ayahnya. Ia mengatakan bahwa ia tak suka ibunya mengatakan hal tak menyenangkan tentang Shannon. Henry juga menanyakan apakah ayahnya tidak memiliki pengacara untuk melawan ibunya. Dengan berderai air mata, Henry berharap ada cara lain untuk menyelesaikan masalahnya ini. Namun karena sang ayah sudah kehilangan keimanan, ia akan tetap menjalankan rencananya. Hingga tiba saatnya mereka melakukan hal keji itu. Will menuturkan itu adalah hal yang paling sangat ia sesali, bahkan lebih pahit dibandingkan kejahatan. Kembali ke cerita, Will dan putranya membawa jasad istrinya dan melemparkannya ke dalam sumur di belakang rumah. Henry sempat pingsan namun ia tersadar kembali. Setelah itu mereka membersihkan darah yang berceceran di lantai, dan pada hari itu Henry akan izin untuk tidak masuk sekolah. Sementara itu, Will mensiasati semuanya. Ia merencanakan seolah-olah istrinya kabur dari rumah. Saat Will sedang membuat pagar di ladangnya, tiba-tiba datang seorang pengacara hukum yang bernama Andrew untuk menemui istrinya. Namun Will mengatakan bahwa istrinya telah kabur dari rumah tanpa pamit. Andrew merasa bahwa ini semua sangat aneh. Saat ia akan mengeceknya ke dalam rumah, Will melarangnya dan juga Henry meyakinkan Andrew bahwa ibunya telah pergi. Setelah itu Andrew pergi dengan wajah kesal dan juga penasaran. Will dan putranya berencana akan mengubur sumur itu dengan alasan yang tepat agar tidak dicurigai Sheriff. Will menjatuhkan seekor sapi ke dalam sumur itu dan mulai menguburnya dengan tanah. Tak berselang lama, datang seorang sheriff untuk menanyakan tentang istrinya. Ia mendapatkan laporan Arlette kabur dari rumah dari si Andrew. Si sheriff menggeledah rumahnya namun semua sudah disiasati.
Mulai dari pakaian, perhiasan, dan koper sudah ditimbun bersama istrinya. Si Will juga memberitahukan si Sheriff bahwa dirinya sedang mengubur sapinya yang mati, namun si Sheriff tidak menghiraukannya. Sejak tragedi itu, Henry menjadi seorang pemurung dan itu menjadi pertanyaan bagi Shannon. Ia menanyakannya kepada Will kenapa Henry banyak merenung apakah ada wanita lain di hatinya. Will menjawabnya mungkin karena kepergian ibunya, ditambah sekarang ia lebih sibuk daripada biasanya karena sedang masa panen. Pada malam harinya, Will mendengar sapinya meronta-ronta. Ia mengeceknya ke kandang dan ternyata di sana banyak tikus yang sedang menggorogoti sapinya, dan tikus itu berasal dari pipa yang mengarah ke sumur belakang rumah. Will menutup pipa itu karena mengeluarkan bau yang menyengat. Sepulang sekolah, Henry membawa kabar bahwa Shannon sedang mengandung anaknya. Ia ingin menikahinya, namun ayahnya tidak memiliki uang untuk menikahkannya. Selain itu, Henry masih berusia 15 tahun. Secara bersamaan datang ayah Hannon, yaitu Harlan. Ia adalah teman sekaligus tetangga Will. Si Will ini merasa iri kepada Harlan karena ia lebih kaya darinya. Harlan berniat akan membawa putrinya ke kota sampai ia melahirkan. Setelah melahirkan, ia akan memberikan cucunya kepada orang lain untuk diadopsi. Dan ia datang ke rumah Will untuk meminta uang pertanggungjawaban yang cukup besar, namun Will tidak memiliki uang dan perselisihan pun mulai terjadi di antara mereka. Henry berniat akan membawa Shannon melarikan diri, namun ayahnya melarangnya karena ia tidak mempunyai uang dan juga Shannon sedang mengandung. Keduanya mulai berdebat dan semuanya mulai menjadi kacau. Keesokan harinya, Henry berangkat sekolah dan Will pergi ke sebuah tempat pegadaian untuk menggadaikan rumahnya. Dan ia akan berkonsultasi dulu dengan anaknya untuk menggadaikan rumahnya itu. Saat ia hendak pulang, ternyata mobilnya sudah tidak ada, yang ternyata dibawa pergi si Henry. Lewat sebuah surat, Henry meminta ayahnya untuk tidak mencarinya. Jika itu terjadi, Henry akan menceritakan semuanya kepada si Sheriff. Henry menyesali semuanya karena itu hanya membawa penderitaan untuknya. Musim penghujan tiba, atap rumah Will bocor. Selain itu, ia merasa diteror oleh mendiang istrinya. Si Sheriff datang ke rumah Will untuk memberitahukan bahwa tak jauh di mana mobilnya ditemukan, ada seorang anak muda dengan bandana menutupi mulutnya mencuri di sebuah toko kelontongan. Tetapi Will menyangkalnya bahwa anaknya bukan seorang pencuri dan ia hanya sedang kabur dari rumah. Untuk menghilangkan pikiran buruknya, Will berniat akan memperbaiki atap rumahnya yang bocor dan ia menggadaikan rumahnya itu untuk dananya. Saat Will hendak mengambil koper, tiba-tiba tangannya digigit oleh seekor tikus dan ia membunuh tikus itu. Luka akibat gigitannya cukup dalam. Pada akhirnya ia tidak bisa memperbaiki atapnya dan atap itu pun dibiarkan rusak hingga musim dingin pun tiba. Will mengecek lukanya yang tak kunjung membaik dan ternyata lukanya sudah infeksi. Will berniat akan pergi, namun di luar sedang terjadi badai salju dan mobilnya pun tak kunjung menyala. Terpaksa ia mengurungkan niatnya itu. Saat ia sedang menghangatkan tubuhnya, tiba-tiba ia melihat sosok seperti istrinya. Karena ketakutan ia sampai terjatuh dari tangga. Hantu istrinya menghampiri dirinya dan membisikkan sesuatu yang hanya diketahui oleh orang mati, yang dimana ia memberitahukan bahwa Henry menjadi seorang perampok. Ia juga membawa Hannon kabur hingga menjadi buronan kepolisian. Tiba pada suatu hari, Hannon ditembak oleh seseorang yang mengakibatkan dirinya meninggal. Karena tak kuasa kehilangan Hannon, Henry memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Setelah itu, Will dibawa ke rumah sakit oleh si Sheriff dan mengamputasi lengannya. Si Sheriff juga memberitahukan seseorang telah menemukan mayat wanita di selokan. Kemungkinan itu adalah Arlette, dan sepertinya ia dirampok lalu dibunuh oleh seseorang. Hingga tiba jasad Henry dengan kereta api, Will menjemput jasad putranya itu. Will tak kuasa melihat jasad putranya yang tak utuh karena telah dimakan tikus sebelum ia ditemukan. Banyak yang melayat di prosesi pemakaman Hannon, namun tidak ada yang datang di pemakaman Henry. Ada yang datang, tapi hanya hantu istrinya dan para tikus. Sekarang Will tinggal bersama sapi di dalam rumahnya. Will datang ke rumah Harlan untuk menjual 100 hektar tanahnya, namun Harlan juga sedang berada di dalam kondisi terpuruk. Ia ditinggalkan pergi istrinya yang entah kemana dan juga ditinggalkan putrinya untuk selamanya. Harlan tak ingin membeli tanah itu karena ia merasa itu adalah tanah terkutuk. Harlan menyuruhnya pergi dan jangan pernah kembali. Will pulang ke rumahnya dan ia mendapati sapi satu-satunya harus mati juga.
Pada akhirnya, ia menjual peternakannya dengan harga murah. Begitu juga bank menyita rumah Harlan. Will pergi ke Omaha dan menjadi seorang pekerja penarik palet. Setiap kali Will menyibukkan dirinya untuk bekerja, tetapi mereka selalu menemukannya. Ia juga menghabiskan uang menjual tanah Arlet dengan membeli minuman. Will mendatangi tempat yang pernah dirampok oleh anaknya dan ia ingin meminta maaf. Will menyadari bahwa selalu ada cara lain untuk menyelesaikan masalah. Di tempat penginapannya, Will menyesali segalanya dan ia didatangi hantu mereka. Cerita pun tamat. Dan sebenarnya ada pesan ataupun pelajaran yang bisa saya ambil dari kisah ini. Jangan pernah biarkan emosi atau nafsu menguasai pikiran kita. Dan juga setiap masalah pasti ada jalan keluar dengan cara baik-baik untuk mengatasinya. Yang paling penting selalu berserah diri kepada Sang Maha Pencipta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.